Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dina Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22E. In this presentation, I will talk to you about the theory of empathy map. Empathy map adalah pemetaan yang digunakan sebagai riset untuk mengetahui kebutuhan pengguna atau target market. Riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang sudah atau akan Anda ciptakan. Empathy map biasanya digunakan dalam perencanaan desain web, aplikasi, dan produk digital lainnya. Selain itu, beberapa fungsi yang tak kalah penting dari pemetaan ini dapat Anda simak pada informasi berikut. Yang pertama, riset mendalam tentang pengguna. Yang kedua, dapat menyesuaikan produk sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan target pasar. Yang ketiga, memudahkan proses design thinking. Yang keempat, memberikan ide dan inovasi baru untuk mengembangkan produk. Yang kelima, mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan sumber yang valid. Yang keenam, dapat direvisi dengan mudah ketika ada perubahan dan perbaikan. Dalam membuat empathy map, terdapat 4 elemen utama yang menjadi hal yang wajib untuk diidentifikasi secara detail. Berikut adalah masing-masing penjelasan dari elemen tersebut. Yang pertama yaitu things. Things artinya adalah salah satu elemen dari peta empati yang berisi identifikasi pikiran dan pendapat pengguna. Hal ini merupakan elemen yang paling penting, karena dengannya Anda dapat mengetahui apa yang dipikirkan pengguna tentang produk yang akan dikembangkan. Untuk mengidentifikasi hal ini, Anda dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada pikiran pengguna. Beberapa pertanyaan tersebut seperti contoh berikut. Apakah menurut pengguna hal ini penting? Kemudian, apa saja elemen yang menurut pengguna harus ada dalam produk tersebut? Selanjutnya, apakah pengguna akan menyukai tampilan yang seperti ini? Yang kedua yaitu feels. Arti feels adalah salah satu elemen penting dalam empathy map yang berkaitan dengan emosi dan perasaan pengguna saat menggunakan produk Anda. Dengan elemen ini, Anda akan memahami faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap kepuasan mereka. Beberapa contoh pertanyaan empathy map yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana reaksi pengguna ketika pertama kali menggunakan produk? Kemudian, apakah mereka senang dengan setiap detail yang terdapat pada produk? Kemudian, apakah mereka kesal dengan salah satu problem tertentu pada produk? Selanjutnya, bagaimana perasaan mereka jika salah satu elemen dihilangkan? Selanjutnya, mengapa mereka tidak menyukai produk Anda? Yang ketiga yaitu say. Sesuai namanya, elemen say artinya apa yang dikatakan secara langsung oleh pelanggan terhadap produk Anda. Kata-kata yang diucapkan pelanggan biasanya berhubungan dengan kritik atau saran, sehingga bagian ini juga tak kalah penting untuk diidentifikasi secara detail. Untuk mendapatkan informasi ini, Anda dapat mewawancari pengguna secara langsung atau meminta mereka memberikan ulasan tentang produk tersebut. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa Anda jadikan referensi untuk mengidentifikasi elemen ini. Yang pertama, apa yang dikatakan pengguna ketika membicarakan produk Anda pada orang lain? Yang kedua, apakah pengguna akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain? Yang ketiga, apa yang membuat pelanggan menyukai produk tersebut? Yang keempat, mengapa mereka memilih untuk menggunakan produk Anda?
Selanjutnya yang keempat yaitu does. Elemen yang terakhir dari empathy map adalah does, yaitu hal yang dilakukan pengguna ketika menggunakan produk Anda. Identifikasi ini biasanya berawal dari pertanyaan apa yang biasanya dilakukan pengguna pada produk tersebut. Oleh karena itu, output dari elemen ini adalah perilaku secara konkret. Contoh empathy map berupa perilaku tersebut dapat berupa hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pengguna selalu merefresh halaman berkali-kali. Yang kedua, pengguna kesulitan menemukan informasi kontak. Yang ketiga, pengguna memperbesar halaman untuk membaca informasi. Yang keempat, pengguna mencari variasi produk dari website e-commerce. Berikut adalah beberapa tips yang sebaiknya Anda lakukan ketika membuat empathy map. Yang pertama, user research. Tujuan utama dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Oleh sebab itu, melakukan user research secara mendalam sangat penting untuk dilakukan. Dengan riset yang baik, maka data dan informasi yang Anda dapatkan juga valid dan berkualitas. Yang kedua yaitu fokus pada pengguna utama. Untuk melakukan riset, pastinya akan ada banyak pengguna pada produk yang Anda kembangkan. Akan tetapi, pilihlah pengguna utama yang dapat mewakili semua user lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan pada tips ini adalah sebaiknya tidak melakukan riset dari banyak sumber. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya sumber akan membuat pengembangan Anda tidak fokus dan terpecah. Jadi, fokuskan saja pada 2 atau 3 orang yang paling sesuai dengan kriteria. Yang ketiga yaitu kolaborasi tim. Setiap orang pasti memiliki ide dan perspektifnya sendiri. Oleh karena itu, libatkan tim Anda untuk membuat pemetaan ini. Dengan kolaborasi yang baik, Anda juga dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan dan pengembangan produk Anda. 4. Analisis dan validasi map. Setelah mengidentifikasi beberapa elemen pada empathy map, jangan lupa untuk melakukan analisis ulang sebagai bentuk validasi data. Berkenaan dengan ini, pastikan hal-hal yang tertulis pada peta empati tersebut berasal dari sumber yang kredibel. Untuk mendapatkan informasi yang valid, Anda dapat menggunakan beberapa metode riset. Metode yang paling utama adalah dengan melakukan wawancara pada pengguna. Meskipun begitu, tak ada salahnya juga untuk mencoba metode lain, seperti Q&A, survei, formulir, atau polling. Selanjutnya yaitu yang kelima, update berkala. Peta ini juga penting untuk diupdate secara berkala. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan pengguna pada setiap waktu akan terus berubah, dapat bertambah atau bahkan berkurang. Oleh sebab itu, Anda perlu mengidentifikasi ulang untuk merevisi map ini, terutama jika ada perubahan pada produk. Nah, itulah beberapa informasi tentang empathy map. Pada intinya, map ini sangat berperan penting dalam perencanaan desain website yang relate dengan kebutuhan pengguna. Untuk kebutuhan bisnis, desain website yang menarik tentunya akan berpengaruh bagi user experience. Maka dari itu, sebaiknya Anda menggunakan desain yang eye-catching dan user-friendly sesuai dengan empathy mapping. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have shared will be beneficial for all of us.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.